sama dengan bilangan input gitu ya. Misalnya kalau ada bilangan A dioperasikan dengan sebuah elemen gitu ya, sebuah bilangan katakan gitu ya. Ketika A dioperasikan dengan A bundaran atau sebaliknya bundaran A itu hasilnya adalah A, berarti artinya si itu adalah eh, elemen atau unsur identitas. Nah, dalam sifat grup itu harus memenuhi sifat yang ketiga tadi, memiliki unsur identitas, gitu ya. Nah, unsur identitasnya itu harus ada di himpunan yang dimaksud, himpunan S tadi. Kayak misalnya tadi operasi penjumlahan pada bilangan asli. Punya unsur identitas nggak? Punya nggak unsur identitas pada operasi penjumlahan bilangan asli? Unsur identitas penjumlahan apa sih? Apa coba? Unsur identitas pada operasi penjumlahan. Bilangan apa? Yang kalau ditambah dengan bilangan itu ya hasilnya nggak berubah. Bilangan nol, Ibu. Nol. Tapi apakah nol ada di himpunan bilangan asli? Tidak ada, Ibu. Nggak ada. Maka tadi himpunan bilangan asli, kemudian operasinya penjumlahan, dia punya unsur identitas nggak? Tidak ada Tidak, unsur identitas. Berarti tidak ada kan? Karena udah nggak ada di bilangan asli si nol itu, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu dia punya inverse, ya punya inverse dan inverse-nya itu juga harus ada di situ. Kayak tadi misalnya, oke, kalau bilangan asli kan nggak punya ya unsur identitas penjumlahan. Tapi kalau bilangan cacah kan berarti bisa ya. Misalnya penjumlahan pada bilangan cacah. Bisa kan ya? Nol kan ya? Berarti kalau himpunannya bilangan cacah, maka operasi penjumlahan pada bilangan cacah itu memiliki unsur identitas. Tapi apakah punya inverse? Kayak misalnya dua. Inverse penjumlahan dari dua itu apa? Negatif dua kan? Yang hasilnya adalah elemen identitas. Nah, sedangkan negatif dua itu kan tidak ada di bilangan cacah. Kayak gitu ya. Jadi tadi walaupun operasi penjumlahan pada bilangan asli itu tertutup, tapi dia bukan grup karena dia tidak memiliki sifat yang ketiga yaitu adanya unsur identitas pada himpunan bilangan asli gitu. Nah, kemudian tadi kalau himpunannya kita perluas jadi himpunan bilangan cacah, oke dia tertutup, dia asosiatif, dia punya identitas nol, tapi dia nggak punya inverse di bilangan cacah itu karena inverse dari suatu bilangan cacah inverse-nya itu tidak ada di bilangan cacah, melainkan di bilangan bulat negatif. Nah, oleh karena itu dia tidak memenuhi yang keempat. Nah, jadi sebuah himpunan dengan operasi tertentu itu akan disebut grup kalau memenuhi empat-empatnya ya. Jadi kalau ada satu saja yang tidak dipenuhi, apa namanya, itu eh, berarti dia bukan grup ya. Jadi kalau mau dibilang dia itu grup, nah berarti dia harus memenuhi ke empat-empatnya gitu ya. Itu tentang grup. Nah ini juga eh, apa? eh, Kemarin diperluas ya konsep grup itu pada eh, transformasi kan, pada konsep transformasi gitu. Saya lihat sudah kemarin saya udah simak ya. Kemudian ada ini juga bahan presentasinya itu untuk ada contoh-contohnya kan ya untuk definisi dari grup itu eh, misalnya apakah sebuah transformasi itu memenuhi keempat aksioma itu gitu ya. Jadi kalau dipenuhi maka dia termasuk eh, grup gitu ya. Kemudian juga kemarin membahas tentang tabel Kelly ya. Tabel Kelly ini eh, ya misalnya sebuah transformasi yang dikomposisikan, dioperasikan dengan transformasi yang lain, gitu ya. Ada tabel Kelly-nya juga. Oke,
Itu sedikit ya saya ulas mengenai grup yang kemarin gitu karena saya tidak hadir secara langsung ya pada presentasi yang pekan lalu. Oke, sebelum kita lanjut ke perkuliahan hari ini, ada pertanyaan dulu nggak tentang materi pekan lalu? Oke, ini mohon maaf kita lupa ya. Tadi apa namanya rencananya cuman untuk isi waktu aja sambil tunggu teman-teman, tapi agak panjang. Kita belum buka perkuliahan hari ini dengan berdoa ya. Sekarang kita awali dulu perkuliahan hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah hadir semua ya, kelompok berapa nih jadinya nih? Kelompok 6 ya, hari ini yang ke-6. Kelompok 6 akan membahas tentang similaritas ya. Tuh lihat similaritas. Kalau mungkin sebelum ke kelompok 6, saya brainstorming dulu sedikit gitu ya. Kalau kalian dengar kata similaritas, nah, selain kelompok 6 ya, coba eh, apa yang terlintas gitu. Istilah similaritas itu kalau di matematika artinya apa sih? Kalau di bahasa Indonesia, bahasa Inggris kita Indonesia kan similar itu mirip lah ya, serupa gitu ya, sama gitu. Nah kalau eh, di matematika similar atau similaritas itu apa artinya? Pernah dengar nggak sebelumnya? Pernah dengar kata similar, similaritas? Kalau Oke. dari Mhm. eh, Gimana, Tahnia? kalau dari yang saya searching, arti similaritas itu, arti dari transformasi similaritas itu transformasi geometri yang mempertahankan sudut dan perbandingan panjang sisi tetapi tidak mempertahankan jarak itu. Oke, terima kasih Tahnia. Itu konsep ininya ya, rumitnya ya. Itu udah masuk ke definisi gitu. Kalau teman-teman yang lain kalau dengar similaritas aja gitu ya, gampangnya apa similaritas? Kalian udah sering pelajarin kalau similaritas, tapi mungkin istilahnya bukan similaritas ya. Apa kalau similaritas? Tadi kalau konsepnya yang tadi Tania sampaikan. Kalau gampangnya similaritas tuh apa sih secara bahasa gitu ya? Kalau tadi secara istilah, secara etimologi yang disampaikan Tania. Kalau secara terminologinya, secara bahasanya apa? Similaritas itu. Gampangnya. Oke. Tahu kongruen? Ya. Kalau kongruen tahu ya. Biasanya kongruen itu dekatnya dengan apa tuh? Satu konsep kongruen sebelum kongruen ada apa? Kesebangunan. Betul. Sebangunan. Jadi similaritas itu sebangun. Similar itu sebangun. Sederhananya seperti itu ya. Nah, tapi kalau kita kemudian terapkan di konsep transformasi, nanti apa seperti yang disampaikan oleh Tahnia tadi dan akan dibahas lebih lanjut nanti oleh kelompok eh, 6 ya tentang similaritas itu apa sih konsep similaritas itu. Nah, kalian bingung nggak sebenarnya kemarin kan kita udah bahas refleksi, bahas apalagi translasi, bahas rotasi, tapi kok nggak ada dilatasi ya? Ya, nggak ada kan judul dilatasi? Ada nggak kelompok yang dapat judul materi dilatasi? Nggak ada ya? Nah, sebenarnya dilatasi itu nanti ada di sini, di konsep similaritas. Ya, nanti apa sih hubungan similaritas dengan dilatasi gitu ya? Nah, kenapa?
nggak dilatasi aja yang dibahas, tapi justru similaritas gitu. Secara umum similaritas. Kenapa refleksi dibahas sendiri, apa namanya translasi, rotasi, kenapa nggak dilatasi, tapi harus lewat similaritas dulu. Nah, nanti apa hubungan antara similaritas dan dilatasi? Nah, kita simak ya nanti penjelasan dari kelompok 6 gitu. Ada nanti bahasan tentang dilatasi juga. Oke, sepertinya sudah hampir udah hadir semua mungkin ya. Kita bisa mulai apa namanya presentasi kelompok 6 berkaitan dengan similaritas. Kepada kelompok 6 dipersilakan. Ibu share screen ya, Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mimi, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi geometri transformasi yaitu similaritas. Di sini anggota kelompok kami yang pertama ada Andi Amelia Tudiwaru, saya sendiri, Aska Nadia Al-Azami, Denisa Tauhida, dan Fariha Azahra. Di sini kita akan membahas ada 5 materi ya. Yang pertama itu pengertian similaritas, yang kedua ada dilatasi, yang ketiga ada teorema similaritas, yang keempat ada rumus similaritas, lalu yang kelima ada similaritas bukan isometri, lalu yang terakhir ada latihan soal. Selanjutnya untuk pengertian similaritas akan dibahas oleh Denisa. Pada Denisa dipersilakan. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama itu ada definisi 8.1, yang mana suatu transformasi T disebut kesebangunan jika dan hanya jika terdapat bilangan positif K atau K lebih dari 0, sehingga untuk setiap pasangan titik P dan Q dipenuhi P aksen dan Q aksen sama dengan K dikalikan PK, dengan P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Nah, similaritas di atas disebut Maaf, Denisa, suaranya agak kecil. Bisa digedein dikit nggak? Oke, sebentar. Tes. Sekarang masih kecil nggak? Masih. Masih? Mm. Kalau sekarang? Udah. Oke. Ulang ya. Definisi 8.1. Suatu transformasi T disebut kesebangunan jika dan hanya jika terdapat bilangan positif K atau K lebih dari 0, sehingga untuk setiap pasangan titik P dan Q dipenuhi P aksen, Q aksen sama dengan K dikalikan PK, dengan P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Nah, similaritas di atas disebut similaritas dengan faktor K dan dilambangkan dengan TK. Nah, bilangan K ini disebut faktor similaritas atau faktor kesebangunan. Dan next. Nah, selanjutnya ini ada contohnya, coba gambarnya. Nah, gambar di atas ini memberi gambaran bahwa suatu pemetaan yang merupakan kesebangunan dengan K sama dengan 2, di mana P aksen sama dengan TP, Q aksen sama dengan TQ, dan R aksen sama dengan TR. Jadi, P aksen Q aksen itu 2 kalinya si PQ, dan P aksen R aksen sama dengan 2 kalikan PR, karena tadi kan K-nya 2.
Nah, pada kesebangunan yang mempunyai nilai K sama dengan 1 atau faktornya 1, kesebangunan tersebut akan berupa isometri karena P aksen, Q aksen sama dengan PQ. Dengan demikian, jelaslah bahwa isometri adalah bagian dari kesebangunan atau bisa disebut isometri itu kasus khusus dari kesebangunan. Next. Nah, untuk memperoleh suatu isometri tidak dapat diturunkan dari kesebangunan begitu saja. Akan tetapi, sifat-sifat yang berlaku pada isometri otomatis berlaku pula dalam kesebangunan. Oleh karena itu, jika T suatu kesebangunan, pada T berlaku teorema dasar isometri sebagai berikut, yaitu teorema 8.1. Yang mana jika T kesebangunan, maka pertama, T memetakan garis pada garis, yang kedua, T mempertahankan ukuran sudut, dan yang ketiga, T mempertahankan kesejajaran. Nah, ini ada buktinya. Yang pertama tadi, T memetakan garis pada garis, atau bisa dibilang yaitu kolineasi. Nah, ambil sembarang garis G yang memuat titik A dan B dengan A tidak sama dengan B. Misalkan A aksen sama dengan TA dan B aksen sama dengan TB. Akan dibuktikan bahwa TG sama dengan garis A aksen B aksen. Dengan TG sama dengan Y, di mana Y sama dengan TX untuk setiap X elemen G. Untuk membuktikan dua garis tersebut sama, kita akan melakukan dengan dua cara. Yang pertama itu TG subset garis A aksen B aksen, dan yang kedua membuktikan kalau garis A aksen B aksen itu subset dari TG. Next. Kita akan membuktikan yang bagian A dulu tadi, TG subset dari garis A aksen B aksen. Nah, ambil P aksen elemen dari TG, berarti ada P elemen G sehingga TP sama dengan P aksen. Andaikan P berada di antara A dan B, maka AP tambah PB sama dengan AB kan. Nah, sementara itu didefinisikan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, dan P aksen sama dengan TP. Maka A aksen P aksen sama dengan K dikalikan AP, dan P aksen B aksen sama dengan K dikalikan PB. Nah, jadi A aksen P aksen tambah P aksen B aksen itu sama dengan K AP ditambah K PB. Nah, sama dengan K dikalikan AP plus PB. Sama dengan K dikalikan AB. Nah, menurut definisi kesebangunan, A aksen B aksen sama dengan K dikalikan AB. Maka A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen. Hal ini berarti P berada di antara A aksen dan B aksen. Jadi, si A aksen, P aksen, dan B aksen itu mereka segaris. Dengan demikian, P aksen subset dari A aksen B aksen, subset dari garis A aksen B aksen. Nah, karena tadi P aksen itu elemen dari TG, maka TG subset dari garis A aksen B aksen. Maka yang bagian A ini terbukti. Lanjutnya yang pembuktian yang B, garis A aksen B aksen itu subset TG. Nah, ambil Q aksen, elemen dari garis A aksen B aksen. Oleh karena T suatu transformasi, maka pasti T surjektif. Artinya ada Q sehingga Q aksen sama dengan T Q. Nah, andaikan Q aksen berada di antara A aksen dan B aksen, maka A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen sama dengan A aksen B aksen, kan? Nah, andaikan Q itu bukan elemen dari G, maka dengan sifat ketidaksamaan segitiga, kita memperoleh AQ ditambah QB lebih besar dari AB. Nah, lalu kita kedua ruas ini kita kalikan dengan K positif atau lebih dari 0, maka kita memperoleh yang ini K dikalikan AQ tambah QB lebih besar dari K dikalikan AB, lalu sama dengan K dikali AQ ditambah K dikali QB lebih besar dari K dikali AB. Nah, K dikalikan AQ itu kan A aksen Q aksen. Lalu K dikali QB itu Q aksen di Q aksen B aksen. Jadinya A aksen Q aksen ditambah Q aksen B aksen itu lebih dari A aksen B aksen.
Nah, ini tuh bertentangan dengan akibat dari Q aksen tadi berada di antara A aksen dan B aksen. Yaitu kalau Q di antara A aksen dan B aksen, maka A aksen Q aksen plus Q aksen B aksen itu sama dengan A aksen B aksen. Dengan demikian, pengandaian Q bukan elemen G itu tidak benar. Jadi, haruslah Q itu elemen dari G, atau Q aksen elemen dari TG. Karena setiap mengambil Q aksen elemen dari garis A aksen B aksen, kita berhasil menunjukkan bahwa Q aksen itu elemen dari TG. Berarti, karena Q aksen itu tadi elemen dari garis A aksen B aksen, jadi garis A aksen B aksen itu subset dari TG. Maka terbuktilah TG sama dengan garis A aksen B aksen, atau peta satu garis oleh T adalah garis juga. Lanjutnya bukti teorema 8.1 yang kedua itu T mempertahankan ukuran sudut. Nah, untuk membuktikan bahwa T mempertahankan ukuran sudut, kita andaikan peta dari sudut ABC oleh T adalah sudut A aksen, B aksen, C aksen. Atau T dari sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, dan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Nah, menurut yang bagian satu tadi, maka peta garis BA, garis BC, dan garis AC berturut-turut adalah garis B aksen A aksen, garis B aksen C aksen, dan garis A aksen C aksen. Oleh karena itu, peta segitiga ABC oleh T adalah segitiga juga, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, dengan menggunakan teorema kesebangunan yang unsur-unsurnya sisi-sisi-sisi, maka dapat disimpulkan bahwa segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu sebangun dengan segitiga ABC. Akibatnya, sudut A aksen, B aksen, C aksen itu kongruen dengan sudut ABC. Atau besar sudut A aksen, B aksen, C aksen sama dengan besar sudut ABC, atau T dari sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Maka terbukti bahwa T itu mempertahankan ukuran sudut. Selanjutnya ada yang ketiga, T mempertahankan kesejajaran. Nah, ambil dua buah garis, yaitu garis T dan R. Dengan garis T sejajar dengan garis R. Titik P di luar T dan R. Nah, tarik dua garis melalui P yang memotong T di A dan di B. Dan memotong R di C dan di D. Misalkan similaritas TK membawa gambar ini menjadi gambar yang lain dengan A aksen sama dengan TA, B aksen sama dengan TB, C aksen sama dengan TC, D aksen sama dengan TD, P aksen sama dengan TP. Maka dari teorema 8.1 bagian 1 tadi, P aksen, A aksen, C aksen itu akan segaris. Lalu P aksen, B aksen, D aksen juga akan segaris. Maka garis A aksen, B aksen itu sama dengan T aksen, lalu garis C aksen, D aksen itu sama dengan garis R aksen. Karena garis T dan garis R itu sejajar, maka PA per PC sama dengan PB per PD. Nah, si PA per PC itu kita ubah jadi P aksen A aksen per P aksen C aksen. P aksen A aksen itu kan K dikalikan PA. Begitu juga P aksen C aksen jadinya K dikalikan PC. Sama dengan PA per PC. Sama dengan K dikalikan PB per K dikalikan PD. Sama dengan P aksen B aksen per P aksen D aksen. Nah, sehingga si P aksen A aksen per P aksen C aksen sama dengan P aksen B aksen per P aksen D aksen. Nah, berarti dapat dibuktikan bahwa garis T aksen juga sejajar dengan garis R aksen. Next. Lanjutnya ada teorema 8.2, yaitu teorema akibat. Kesebangunan mempertahankan ketegaklurusan dua buah garis. Nah, buktinya ambil garis K yang tegak lurus dengan garis M. Sehingga sudut antara garis K dan garis M adalah 90 derajat ke A. Menurut teorema 8.1 bagian 2,
Karena T kesebangunan, maka T mempertahankan ukuran sudut. Karena T K sama dengan K aksen, T M sama dengan M aksen, serta sudut antara garis K dan garis M adalah 90 derajat, maka sudut antara garis K aksen dan garis M aksen adalah 90 derajat juga. Atau garis K aksen tegak lurus dengan garis M aksen. Jadi T ini mempertahankan ketegak lurusan dua buah garis. Next. Selanjutnya ada teorema 8.3. Jika T dan L adalah kesebangunan, maka TL adalah kesebangunan. Menurut definisi, karena T dan L kesebangunan, maka T dan L adalah transformasi. Nah, kita tahu bahwa komposisi dua buah transformasi adalah transformasi juga. Karena T dan L transformasi, maka TL adalah transformasi. Next. Nah, lalu akan kita tunjukkan kalau TL adalah kesebangunan. Artinya ada skalar K positif, sehingga untuk setiap pasang titik P dan Q, P double aksen, Q double aksen, sama dengan K dikalikan PQ, dengan P double aksennya itu T dikalikan L, dan Q double aksen itu T dikalikan LQ. Misalkan si LP-nya ini sama dengan P aksen dan LQ sama dengan Q aksen. Karena L kesebangunan, maka P aksen Q aksen sama dengan T dikalikan PQ dengan T lebih dari 0 atau T positif. Nah, T yang kecil ini tuh faktor kesebangunan sama kayak skalar K. Itu saja sama-sama faktor kesebangunan. Kita tahu bahwa T dikalikan LP sama dengan ini, T dikali LP sama dengan, tadi kan LP-nya P aksen, jadi T P aksen sama dengan P double aksen. Begitupun dengan TLQ yang jadinya Q double aksen. Karena T kesebangunan, maka P double aksen Q double aksen sama dengan L dikalikan P aksen Q aksen dengan L lebih dari 0, yang mana L ini juga sama, dia faktor kesebangunan. Dari P aksen Q aksen sama dengan T dikalikan PQ dan P double aksen Q double aksen sama dengan L dikalikan P aksen Q aksen, kita memperoleh hubungan kalau P double aksen Q double aksen itu sama dengan L dikalikan T PQ kan, atau P double aksen Q double aksen sama dengan L dikalikan T dikalikan PQ. Nah, karena L positif dan T positif, maka L dikalikan T itu positif. Nah, ini tuh udah sesuai dengan si definisi 8.1 tadi. Jadi si LT ini adalah adalah kesebangunan. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya dilatasi, boleh di next. Tidak ada definisi dari dilatasi. Diketahui sebuah titik A dan bilangan positif R, pemetaan yang berpusat A dengan faktor skala R disebut dilatasi, dinotasikan DAR, di mana A itu merupakan pusat dan R itu merupakan skala. Jika dan hanya jika untuk setiap titik P di V berlaku 1, jika P sama dengan A, maka DARP itu sama dengan A. Jika P tidak sama dengan A, maka DARP itu sama dengan P aksen, dengan P aksen adalah titik pada sinar AP, sehingga sinar AP aksen sama dengan R sinar AP. Pernyataan ini ekuivalen dengan P aksen, yaitu titik yang mengakibatkan sinar AP aksen sama dengan R sinar AP. Tiap titik A dan bilangan positif R yang diketahui akan selalu ada sebuah dilatasi yang dinotasikan dengan DAR. Boleh next. Selanjutnya ada teorema 8.4, setiap dilatasi adalah kesebangunan. Di sini ada pembuktiannya, membuktikan bahwa DAR itu surjektif dan injektif. Yang pertama, memperlihatkan DAR itu surjektif. Untuk memperlihatkan bahwa DAR itu subjektif, kita harus memperlihatkan bahwa setiap titik pada bidang mempunyai tepat satu peta oleh dilatasi DAR. Ambil Y elemen V, harus diperlihatkan bahwa Y mempunyai prapeta. Misalkan X elemen sinar AY, sehingga AX itu sama dengan 1 per R dikalikan dengan AY. Dengan menggunakan definisi dilatasi DAR,
Bila X aksen peta dari X, maka DAR X sama dengan X aksen. Jadi X aksen itu sama dengan RAX. Lalu kita bisa substitusikan nilai AX ini menggunakan yang di atas sini, yang 1/R dikalikan dengan AY. Sehingga AX aksen itu sama dengan R dikalikan 1/R kali AY. Ini R-nya bisa kita coret, atau sehingga menjadi AX aksen itu sama dengan AY. Karena A, X aksen, dan Y itu segaris, maka X aksen itu sama dengan Y. Maka itu kita memperoleh DAR X itu sama dengan Y. Ini berarti Y itu memiliki prapeta, yaitu X. Jadi DAR adalah surjektif. Selanjutnya kita menunjukkan bahwa DAR ini injektif. Ambil X dan Y, dua titik di V dengan X itu tidak sama dengan Y. Harus dibuktikan bahwa DAR X itu tidak sama dengan DAR Y. Andaikan X aksen itu sama dengan Y aksen, dengan X aksen itu sama dengan DAR X, dan Y aksen itu sama dengan DAR Y, X aksen Y aksen itu sama dengan 0, sebab X aksennya sama dengan Y aksen. Menurut definisi dilatasi, X aksen Y aksen itu sama dengan RXY. Karena X aksen Y aksen itu sama dengan 0, maka RXY sama dengan 0. Dan XY-nya itu sama dengan 0. Hal ini disebabkan R itu tidak sama dengan 0. Ini berakibat X sama dengan Y. Ini merupakan kontradiksi dengan yang kita ambil, yaitu X tidak sama dengan Y. Jadi pengandaian bahwa X aksen Y aksen itu tidak benar atau salah. Oleh karena itu, haruslah X aksen tidak sama dengan Y aksen, atau DAR X itu tidak sama dengan DAR Y. Sehingga DAR itu merupakan injektif. Karena tadi DAR itu sudah surjektif dan injektif, maka DAR adalah transformasi. Lalu kita akan membuktikan bahwa dilatasi itu kesebangunan. Ambillah dua titik sebarang di bidang, misalkan P dan Q, harus diperlihatkan bahwa P aksen Q aksen sama dengan RPQ, dengan R-nya itu lebih dari 0, P aksen itu sama dengan DARP, dan Q aksen itu sama dengan DARQ. Boleh di next. Di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu salah satu titik merupakan pusat dilatasi. Misalkan P sama dengan A, Q tidak sama dengan A, ini sama dengan Q sama dengan A, P tidak sama dengan A, sehingga P aksen sama dengan A aksen sama dengan A, dan Q aksen itu sama dengan DARQ. Sehingga P aksen, Q aksen sama dengan AQ sama dengan RAQ, itu sama dengan RPQ. Sehingga di sini didapatkan dari kemungkinan pertama, P aksen Q aksen itu sama dengan RPQ. Selanjutnya kemungkinan kedua, P tidak sama dengan A dan Q elemen dari sinar AP. Andaikan P antara A dan Q, menurut aksioma urutan, AP ditambah PQ itu sama dengan AQ. Dari persamaan tersebut, kita memperoleh bahwa hubungan AP itu pasti kurang dari AQ. Karena R-nya itu lebih dari 0, ketidaksamaan bisa diubah menjadi RAP kurang dari RAQ. Atau AP aksen itu kurang dari AQ aksen. Berdasarkan teorema urutan, P aksen itu terletak di antara A dan Q aksen. Sehingga P aksen Q aksen itu sama dengan AQ aksen dikurang AP aksen. Selanjutnya P aksen Q aksen itu sama dengan RAQ dikurang RAP sama dengan RAQ kurang AP sama dengan RPQ. Sini sehingga menjadi P aksen Q aksen sama dengan RPQ. Ini sama hasilnya dengan kemungkinan yang pertama. Boleh di next. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga, AP dan Q tak segaris. Tentukan dahulu peta-peta titik A, P, dan Q, yaitu DARA itu sama dengan A aksen, DARP sama dengan P aksen, dan DARQ itu sama dengan Q aksen. Sehingga AP aksen itu sama dengan RAP dan AQ aksen itu sama dengan RAQ. Sehingga dapat kita buat perbandingan AP aksen per AP sama dengan AQ aksen per AQ itu sama dengan R. Sehingga dengan menggunakan definisi kesebangunan, teorema kesebangunan, dapatkan segitiga AP aksen Q aksen itu kongruen dengan segitiga APQ.
Akibat kesebangunan tersebut, sisi-sisi kedua segitiga yang terletak adalah sebanding, sehingga kita peroleh P aksen Q aksen per PQ sama dengan AP aksen per AP sama dengan R, atau P aksen Q aksen sama dengan P aksen Q aksen per PQ sama dengan R, atau P aksen Q aksen sama dengan RPQ. Karena titik P dan Q yang diambil di atas sembarang, berarti berlaku P aksen Q aksen sama dengan RPQ untuk semua titik P dan Q pada bidang. Jadi DAR itu adalah kesebangunan. Boleh next. Selanjutnya ada teorema 8.5. Jika S garis dan S aksen peta garis S oleh dilatasi DAR, maka X aksen sama dengan S jika A itu elemen dari S dan X aksen sejajar S jika A bukan elemen dari S. Ini ada pembuktiannya. Yang pertama kita akan membuktikan yang A, di mana S subset X aksen dan X aksen subset S. Jika A elemen S pusat dilatasi pada S, ambil X elemen S, maka ada Y elemen S, hingga AX sama dengan RAY. Akibat menurut definisi dilatasi DARY sama dengan X, karena Y elemen S, maka DARY itu elemen dari DARS, atau sama dengan S aksen. Jadi X-nya itu elemen dari X aksen. Dengan mengambil X elemen S, kita berhasil membuktikan bahwa X elemen S aksen, yang berarti S itu merupakan subset dari X aksen. Boleh next. Kemudian kita akan membuktikan bahwa X aksen itu subset dari S. Yang pertama, ambil X elemen S aksen sama dengan DARS, maka ada Y elemen S sehingga DARY itu sama dengan X. Ini berarti AX sama dengan RAY dan X, A, Y itu segaris. Karena A elemen S dan Y elemen S, maka X elemen S jadi S aksen itu subset dari S. Karena S subset S aksen dan X S aksen subset S, maka S aksen itu sama dengan S. Selanjutnya kita akan membuktikan yang kedua, jika A bukan elemen dari S. Ambil P elemen S dan Q itu elemen S. Dengan P tidak sama dengan Q. Sehingga DARP itu sama dengan P aksen, sehingga AP aksen itu sama dengan RAP. Selanjutnya untuk DARQ itu sama dengan Q aksen, sehingga AQ aksen itu sama dengan AQ aksen itu sama dengan RAQ. Kita bisa membuat perbandingan sebagai berikut, yaitu AP aksen per AP sama dengan AQ aksen per AQ itu sama dengan R. Sehingga menurut teorema kesebangunan, segitiga APQ itu kongruen dengan segitiga AP aksen Q. Akibatnya, sudut dari APQ itu kongruen dengan sudut AP aksen Q aksen, atau S sejajar dengan garis P aksen Q aksen. Karena P elemen dari S dan Q elemen dari S, maka P aksen elemen dari S aksen. Dan Q aksen elemen dari S aksen. Yang melalui titik P aksen dan Q aksen hanya ada sebuah garis, yaitu S aksen sama dengan garis P aksen Q aksen. Sehingga S sejajar dengan garis P aksen Q aksen sama dengan S aksen. Sehingga di sini S itu sejajar dengan S aksen. Sehingga terbukti. Boleh next. Selanjutnya ada contoh soal jika A 0,0 dan B 2,5, tentukan koordinat B aksen sama dengan DA3B. Yang kita tulis dulu diketahuinya dari soal yang pertama itu ada A sama dengan 0,0, lalu yang B itu ada 2,5. Yang ditanyakan adalah koordinat B aksen sama dengan DA3B. Untuk menjawabnya, menurut definisi dilatasi, bila DA3B sama dengan B aksen, maka AB aksen itu sama dengan 3. 3 ini dapat dari A,3 di sini, nilai R-nya. Hingga AB aksen itu sama dengan 3AB. Karena A 0,0 dan B 2,5, maka AB aksen itu sama dengan 3AB. Sini 0,0 X aksen, Y aksen sama dengan 3, 0,0
2,5. Di sini kita kurangin X aksen dikurang 0, Y aksen dikurang 0, sama dengan 3 dikali 2 dikurang 0, 5 dikurang 0. Didapatkan nilai X aksen Y aksen 3 kali 2,5. Sini kita kalikan 3 kali 2 yaitu 6, 3 kali 5 yaitu 15. Sehingga didapatkan X aksennya itu sama dengan 6 dan Y aksennya sama dengan 5. Sehingga koordinat B aksennya yaitu 6,15. Untuk teorema similaritas akan dilanjutkan oleh Aska. Next. Ya, selanjutnya ada teorema similaritas atau teorema kesebangunan. Jadi setiap isometri itu dapat dinyatakan sebagai komposisi paling banyak 3 pencerminan dan juga hanya ada tepat satu isometri yang memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ jika segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ. Boleh di next? Oke. Ini ada teorema 8.13. Jika segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ, maka ada tepat satu kesebangunan T sehingga T terhadap A sama dengan X, T terhadap B sama dengan Y, dan T terhadap C sama dengan Z. Oke, boleh next. Nah, ini untuk buktinya. Jadi di sini kita akan membuktikan dua hal, yaitu keberadaan atau eksistensi kesebangunan sama ketunggalan kesebangunan. Nah, yang pertama ini eksistensi kesebangunannya. Jadi untuk memperlihatkan eksistensi kesebangunannya, kita gunain yang udah diketahui tadi, yaitu segitiga ABC sebangun dengan segitiga XYZ. Maka ada K lebih dari 0 sehingga XY sama dengan KAB, YZ-nya sama dengan XBC, dan XZ-nya sama dengan KAC. Buatlah dilatasi D dengan pusat A dan skala K sehingga dilatasi AK terhadap segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, maka A aksen, B aksen itu sama dengan KAB sama dengan XY, lalu B aksen, C aksen itu sama dengan KBC sama dengan XZ, dan A aksen, C aksen sama dengan KAC sama dengan XZ. Oke, boleh di next. Nah, berdasarkan teorema kekongruenan SSS atau sisi-sisi, A aksen, B aksen, C aksen yaitu kongruen dengan XYZ. Menurut teorema dasar isometri, ada tepat satu isometri M sehingga MA aksen sama dengan X, MB aksen sama dengan Y, dan MC aksen sama dengan Z. Jika T adalah komposisi antara M dan dilatasi dengan pusat A dan terhadap faktor skala K, maka T sama dengan M DAK akan memetakan A ke X, B ke Y, dan C ke Z. Dengan TA-nya sama dengan M dilatasi dengan pusat A terhadap KA sama dengan M, A aksen sama dengan X. Begitu juga dengan TB-nya sama dengan M, DAK B sama dengan M, B aksen sama dengan Y, dan TC-nya sama dengan M, D dilatasi dengan pusat A dengan skala K, C sama dengan M, C aksen sama dengan Z. Nah, karena T adalah komposisi antara dilatasi dan isometri, maka T adalah kesebangunan. Jadi terbukti bahwa eksistensi kesebangunan tersebut. Coba lagi next. Nah, yang kedua kita membuktikan ketunggalan kesebangunan. Nah, ketunggalan kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga XYZ. Jadi kita misalkan ada dua kesebangunan yaitu S dan T, sehingga S segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ dan T segitiga ABC sama dengan segitiga XYZ akan dibuktikan bahwa S itu sama dengan T. Kita ambil titik sembarang P, akan diperlihatkan bahwa SP itu sama dengan P aksen dan TP sama dengan P double aksen. Nah, kita andaikan P aksen itu tidak sama dengan P double aksen. Nah, oleh isometri S, maka A aksen P aksen itu sama dengan XP aksen dan sama dengan KAP.
Kalau oleh isometri T, A double aksen, P double aksen sama dengan X, P double aksen sama dengan KAP. Nah, dari dua hal di atas, kita peroleh hubungan antara XP aksen sama dengan XP double aksen. Ini berarti bahwa X itu pada sumbu P double aksen, P aksen. Nah, dengan cara yang sama, itu dapat diperlihatkan bahwa Y pada sumbu P double aksen, P aksen, dan Z berada pada sumbu P double aksen, P aksen. Jadi, X, Y, Z itu terletak pada sumbu P double aksen, P aksen, atau X, Y, Z-nya itu segaris. Nah, ini tuh berkontradiksi dengan X, Y, Z yang membentuk segitiga X, Y, Z atau X, Y, Z tak segaris. Jadi, pengandaian P aksen sama dengan P double aksen itu tak benar. Oleh karena itu, haruslah P aksen itu sama dengan P double aksen. Jadi, SP sama dengan TP itu, jadi SP itu sama dengan TP. Nah, kenapa itu diambil sembarang? Berarti berlaku untuk setiap P yang diambil, sehingga SP sama dengan TP untuk setiap P titik di bidang. Jadi, haruslah T sama dengan S. Coba di next. Nah, selanjutnya ada teorema 8.1.4, yaitu setiap kesebangunan dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan paling banyak 3 buah pencerminan atau sebuah isometri. Coba di next. Oke, di sini ada 3 titik yang tak segaris, yaitu A, B, C. Misalkan T itu adalah sebangunan. Dengan T terhadap A sama dengan A double aksen, T terhadap B sama dengan B double aksen, dan T terhadap C sama dengan C double aksen. Ini berarti ada skala K lebih dari 0, sehingga A double aksen, B double aksen sama dengan KAB, B double aksen, C double aksen sama dengan KBC, dan A double aksen, C double aksen sama dengan KAC. Buatlah dilatasi dengan pusat A dan faktor skala K sehingga segitiga ABC dipetakan ke segitiga A aksen, B aksen, C aksen, atau dilatasi dengan pusat A terhadap K terhadap segitiga ABC sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Maka segitiga A aksen, B aksen sama dengan KAB sama dengan A double aksen, B double aksen. Lalu B aksen, C aksen sama dengan K, BC sama dengan B double aksen, C double aksen. Dan A aksen, C aksen sama dengan KAC sama dengan A double aksen, C double aksen. Oke, next. Nah, ini untuk pembuktiannya. Jadi, menurut teorema kekongruenan atau SSS, segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu tandanya harusnya kongruen terhadap segitiga A double aksen, B double aksen, C double aksen. Nah, menurut teorema isometri, ada tepat satu isometri M yang memetakan A aksen, B aksen, C aksen ke A double aksen, B double aksen, C double aksen. Jadi, M terhadap segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan segitiga A double aksen, B double aksen, dan A double aksen, B double aksen, C double aksen. Maka M dilatasi dengan pusat A terhadap skala K, A sama dengan M, A aksen sama dengan A double aksen. M, D, A, K, B sama dengan M, B aksen sama dengan B double aksen. Begitu pula dengan M dilatasi dengan pusat A terhadap skala K, C sama dengan M, C aksen sama dengan C double aksen. Jadi, M dilatasi dengan pusat A terhadap K segitiga A, B, C sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Jadi, M dilatasi dengan pusat A terhadap skala K adalah kesebangunan yang diminta. Menurut teorema dasar isometri, M dapat dinyatakan sebagai komposisi paling banyak 3 pencerminan. Jadi, kesebangunan M dilatasi dengan pusat A terhadap skala K merupakan komposisi dilatasi dengan paling banyak 3 pencerminan. Oke, balik next. Nah, selanjutnya ini ada definisi 8.3, di mana dua himpunan A dan B itu disebut sebangun, dinotasikan A sebangun B,
jika dan hanya jika ada kesebangunan yang memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, ini untuk contohnya. Jadi, jika T itu kesebangunan yang memetakan segitiga ABC ke segitiga EEF. Ini yang ABC, ini yang DEF-nya. Seperti pada gambar. Dan P-nya itu 2,-2, tentukan koordinat TP-nya. Nah, pertama, diketahui bahwa bahwa T segitiga ABC sama dengan segitiga DEF. Artinya, TA-nya itu sama dengan D, TB-nya sama dengan E, dan TC-nya sama dengan F. Nah, maka AB sama dengan 3 dikurang 0 kuadrat tambah 0 dikurang 0 kuadrat. Ini tuh 3-nya dari si B ini. B-nya kan titiknya 3,0. Ini tuh X2Y2 dikurang X1Y1. Jadi X2-nya itu 3, X1-nya itu ini si A-nya 0,0, terus dikuadratin ditambah X2-nya 0 dikurang X1-nya 0 dikuadratin sama dengan 3. Begitu juga dengan DE-nya sama dengan D-nya kan 0,2, E-nya itu 0,3. Tinggal dimasukin aja. Di sini jadi 0 dikurang 0 dikuadratin ditambah 3 dikurang 2 dikuadratin sama dengan 1. Nah, karena T ini kesebangunan, maka DE sama dengan KAB atau K-nya itu 1/3. Nah, misalkan TP-nya itu P aksen dengan P aksennya itu X aksen, Y aksen, ditentukan koordinat P aksen dari TA sama dengan D atau TP-nya sama dengan P aksen. Maka DP aksen sama dengan KAP. Nah, ini sama juga pakai yang tadi. D-nya kan 0,2, terus P-nya kan 2,2, terus tinggal dimasukin X2 dikurang X1. X aksennya dikurang 0, terus Y aksen dikurang 2, sama dengan K-nya kan tadi 1/3. Terus AP-nya, A-nya tadi kan 0,0, P-nya itu 2,-2. Jadi 2 dikurang 0, min 2 dikurang 0. Jadi X aksen, Y aksen min 2 sama dengan 2/3, min 2/3. Ini nanti dihitung terus dikaliin kayak biasa. Jadi kita peroleh X aksennya itu 2/3, terus Y aksennya 4/3. Ini dihitung. Min 2/3 diingin sama min 2 ditambah. Maka P aksennya itu 2/3, 4/3. Oke, lalu untuk contoh 8.5. Sini L adalah lingkaran dengan pusat L dan jari-jarinya 1. Nah, bujur sangkar ABC adalah bujur sangkar yang menyinggung lingkaran L dari luar. Sini ABCD itu bujur sangkar yang menyinggung lingkaran L dari luar. Sementara itu bujur sangkar EFGH adalah bujur sangkar yang berada di dalam lingkaran L. Nah, tentukan kesebangunan T yang memetakan luar bujur sangkar EFGH ke bujur sangkar ABCD. Sehingga T terhadap E sama dengan A, T terhadap F sama dengan B. Nah, penyelesaiannya kita buat dulu diagonal BD di sini dan AC. Nah, ini titiknya agak mencong. Harusnya ini titiknya lurus sini. Nah, nanti dua diagonal ini dia tuh berpotongan di L, di titik L. Nah, ruas garis LE kan, LE itu yang ini, dia kan jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkarannya kan tadi 1. Nah, sebentar, dihapus. Nah, habis itu LA
Sedangkan LA merupakan sisi miring segitiga siku-siku. Kan LA ini kan sisi miring dari segitiga LAE. Sehingga LX, jadi kan tadi LL-nya itu 1, dia jari-jari lingkaran. Maka LA-nya itu akar 2, karena di sini 1, maka di sininya akar 2. Sehingga LA per LE sama dengan akar 2, atau LA-nya sama dengan akar 2 kali LE. Nah, kita buat dilatasi dengan pusat L dengan skala akar 2, dilatasi L akar 2, E sama dengan E aksen, sehingga LE aksennya sama dengan akar 2. Dengan demikian, LE aksen sama dengan LA aksen. Begitu pula titik sudut FGH. Bila dilatasikan dengan pusat L dengan skala akar 2, dan misal peta-petanya berturut-turut adalah F aksen, G aksen, H aksen, maka LF aksen sama dengan LG aksen, LH sama dengan LH aksen, sama dengan LA aksen, sama dengan LA. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya kita komposisikan dilatasi L terhadap dengan pusat dilatasi L dengan skala akar 2 dan pencerminan L terhadap 45 derajat. Ini kenapa 45 derajat? Karena ini kan segitiganya siku-siku. Nah, di sini 90, terus di sini udah pasti 45 sama 45. Makanya dipakainya 45 derajat. Maka pencerminan L45 DL akar 2 E sama dengan cerminan L45 E aksen sama dengan A, dan begitu juga seterusnya. Nah, dengan komposisi pencerminan L45 dilatasi L akar 2 terhadap bujur sangkar E, F, G, H dipetakan ke bujur sangkar A, B, C, D. Jadi kesebangunan T yang dicari adalah T sama dengan pencerminan L45 derajat D dilatasi L akar 2. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Fariha. Baik, selanjutnya mengenai rumus similaritas. Nah, untuk rumus similaritas ini kita pakai dua persamaan, yaitu persamaan isometri sama dilatasi. Kenapa pakai dua persamaan itu? Nanti bakal ada pembahasannya. Untuk yang pertama ini ada persamaan isometri. Jika T isometri langsung PXY sebarang titik di bidang, dan TP sama dengan P aksen dengan K aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX min BY plus C, dan Y aksen sama dengan BX plus AY plus D, dengan A kuadrat sama dengan 1. Jadi matriks isometrinya adalah T sama dengan, buat baris pertamanya A min BC, baris keduanya B, AD untuk baris ketiganya ini 001 dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk persamaan X aksen sama Y aksen ini itu didapetin dari gabungan isometri. Isometri itu kan ada banyak ya, ada rotasi, translasi, sama refleksi. Nah, ini tuh merupakan persamaan umum dari isometrinya. Nah, jika T isometri lawan PXY sebarang titik di bidang, dan TP sama dengan P aksen sama dengan X aksen, Y aksen, maka X aksen sama dengan AX min BY plus C, dan Y aksen sama dengan negatif dalam kurung BX ditambah AY ditambah D. Atau Y sama dengan min BX min AY min D dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Sehingga lawan matriks isometrinya adalah T sama dengan baris pertamanya itu A negatif BC, baris keduanya negatif B, negatif A, negatif D. Kemudian baris ketiganya itu 001 dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini kenapa 001? Karena kita mengubah koordinat kartesius ke koordinat homogen gitu. Jadi bawahnya ada 001. Habis itu, jadi persamaan isometri yang memetakan titik PXY ke P aksen, X aksen, Y aksen adalah X aksen sama dengan AX min BY plus C, Y aksen sama dengan plus minus AX plus BY plus D. Tadi kan karena buat
lawan isometri itu kan beda ya. AX BY plus D-nya itu kan dia negatif. Jadi di sini ada plus minus itu. Dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Maka dari itu matriks isometrinya adalah T sama dengan A negatif B, C buat baris kedua plus minus B plus minus A plus minus D buat baris ketiga 0, 0, 1 dengan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 1. Nah, yang kedua ini kita bakal membahas tentang persamaan dilatasi pusat 00. Dilatasi dengan pusat 00 dan faktor skalanya R. Buat faktor skala ini bisa dilambangin R atau enggak K. Yang memetakan titik PXY ke titik P aksen, X aksen, Y aksen mempunyai persamaan X aksen sama dengan RX, Y aksen sama dengan RY. Atau misalkan kita mau ada komponen X sama Y-nya di setiap persamaan itu bisa X aksen sama dengan RX tambah 0Y, Y aksen sama dengan 0X tambah RY. Nah, itu merupakan rumus dilatasi di pusat 00. Kalau pusat 00 kan tinggal kaliin skalanya sama koordinat awalnya gitu. Maka kalau kita bentuk matriks, jadinya matriks dilatasi sebagai berikut. D sama dengan R0, 0R. Kalau misalkan kita mau jadiin ke matriks 3 kali 3, jadinya R00, 0R0, 001. Nah, ini yang kedua, persamaan dilatasi pusat AB. Dilatasi dengan pusat AB dan faktor skalanya R yang memetakan titik PXY ke titik P aksen, X aksen, Y aksen mempunyai persamaan X aksen sama dengan RX ditambah A dikali 1 negatif R. Habis itu Y aksen sama dengan RY ditambah B dikali 1 min R. Nah, sebenarnya kan rumus dari dilatasi yang pusat AB itu kan misalkan kita punya X aksen sama dengan R X min A itu ditambah A. Nah, ini R-nya itu kita kaliin aja. Jadi RX min RA ditambah A. Nah, buat RX-nya ini kita tetapin aja di depan. Habis itu ditambah yang A-nya ini bisa kita keluarin jadinya 1 min R. Nah, begitu juga berlaku buat yang di Y aksen, yang B-nya ini. Nah, atau kalau misalkan kita mau ngadain setiap persamaan itu ada X sama Y-nya, kita bisa jadiin X aksen sama dengan RX ditambah 0Y ditambah A di dalam kurung kali 1 min R. Begitu juga dengan Y aksennya. Kalau misalkan persamaan ini kita bentuk ke dalam matriks, jadinya itu D sama dengan R0 A min 1. A dikali min 1 R, baris keduanya 0, R, B dikali 1 min R, baris ketiganya 001. Nah, di sini matriks isometri dikali matriks dilatasi. Persamaan isometri dan dilatasi dapat digunakan untuk menentukan persamaan similaritas atau kesebangunan. Caranya dengan menentukan komposisi antar matriks dilatasi dan matriks isometri. Nah, tadi kan kita udah nemuin nih komposisi matriks dilatasi sama matriks isometrinya. Berdasarkan teorema 8.14 yang berbunyi, similaritas dapat dinyatakan sebagai komposisi antara dilatasi dan isometri. Nah, berdasarkan teorema ini, kita bisa membentuk nih rumus similaritas. Jadinya S sama dengan DT, dengan D itu matriks dari dilatasi, dan T itu matriks dari isometri. Nah, ini buat matriks dilatasi yang pusat 00. Habis itu dikali sama matriks relasi yang matriks isometri yang langsung. Kalau misalkan kita kaliin, jadinya buat baris pertama itu RA negatif RB, RC, baris keduanya RB, RA, RD, baris ketiganya 001 dengan R kuadrat A kuadrat ditambah R kuadrat B kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, karena T adalah matriks isometri langsung, similaritas S sama dengan DT merupakan similaritas langsung. Misalkan DTP dengan P-nya itu XY dan P
P aksen, X aksen, Y aksen. Dengan demikian, persamaan similaritasnya adalah X aksen sama dengan RAX min RBY ditambah RC, Y aksen sama dengan RBX ditambah RAY ditambah RD. Dengan R kuadrat, A kuadrat ditambah R kuadrat, D kuadrat itu tidak sama dengan 0. Misalkan di sini P itu sama dengan RA dan Q sama dengan RB. Jadi itu persamaan ini kita sederhanain biar nggak terlalu banyak variabel gitu. Maka persamaan similaritas dapat ditulis sebagai berikut. Nah, tadi kan karena RA-nya diganti P dan Q-nya diganti RB, jadinya RA di sini kan PX, terus RB di sini jadi negatif Q ditambah C, RBX di sini jadi QX, RAY di sini jadi PY, dan RD-nya itu jadi D. Nah, buat R di belakang ini tuh jadi hilang gitu. Dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat itu tidak sama dengan 0. Nah, ini gimana kalau misalkan matriksnya itu isometri lawan? Maka similaritasnya itu masih sama, kita kaliin juga gitu, jadinya X sama dengan D kali T, sama dengan, nah tapi nanti jadinya similaritas lawan. Buat matriksnya masih kita pakai yang dilatasi pusat 00, tapi yang isometrinya tadi kan lawan. Kalau misalkan dikali, kita dapetin hasil matriksnya itu, buat baris pertama, RA negatif RB RC. Baris kedua negatif RB negatif RK negatif RD. Baris ketiga 001. Dengan R kuadrat, A kuadrat ditambah R kuadrat B kuadrat itu nggak sama dengan 0. DTP sama dengan P aksen dengan PXY dan P aksen X aksen Y aksen. Dengan demikian persamaan similaritas lawannya adalah X aksen sama dengan RAX min RBY ditambah RC, Y aksen sama dengan RBX min RAY min RD. Dengan R kuadrat tambah R kuadrat B kuadrat itu nggak sama dengan 0. Nah, habis itu kita sederhanain juga kayak yang sebelumnya, yang RA itu kita ganti jadi P dan RB itu kita ganti Q. Maka persamaannya bisa kita tulis lagi jadi kayak gini. Jadi persamaan similaritas yang mematakan titik PXY ke titik P aksen, X aksen, Y aksen, itu jadinya X aksen sama dengan PX min QY plus C, Y aksen sama dengan plus minus QX plus PY plus D. Dengan P kuadrat plus Q kuadrat itu nggak sama dengan 0. Kalau misalkan kita bentuk matriks, maka matriksnya akan berbentuk seperti ini. Lalu gimana kalau misalkan kita pakai matriks dilatasi itu pusat A, B? Nah, kalau dilatasi pusat A, B, ini kita punya matriks seperti ini. Tadi kan kita udah, sebelumnya juga udah dijelasin. Kemudian dikali sama matriks isometri yang biasa. Jadi bukan yang lawan gitu. Kalau kita kaliin, itu kita dapat matriks yang hasilnya RA min RB, RC plus A dikali 1 min R, kemudian baris keduanya RB, min RA, RD ditambah B dikali 1 min R, buat baris ketiganya 001. Dengan R kuadrat A kuadrat ditambah R kuadrat B kuadrat itu tidak sama dengan 0. Misalkan P-nya itu sama dengan RA, Q sama dengan RB, kemudian S itu sama dengan RC plus A kali 1 min R, dan T-nya itu sama dengan RD plus B kali 1 min R. Maka matriks S sama dengan DT dapat ditulis sebagai berikut. P min QS, Q PT 001. Dengan P kuadrat tambah Q kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, matriks-matriks di similaritas yang udah kita kaliin dari dilatasi sama isometri ini kan kurang lebih sama ya, bentuknya kayak gini. Ini kan kalau yang pusat AB. Terus tadi kalau misalkan dilatasinya pusat 00 juga kita nemuinnya kayak gini. Jadi bentuknya itu kurang lebih sama. Nah, dengan demikian, hasil kali dari isometri dan dilatasi tetap menghasilkan bentuk matriks yang serupa tanpa mengubah sifat geometrisnya. Maka kita memperoleh teorema sebagai berikut. Jadi ada teorema 8.15, ini tentang teorema persamaan similaritas. Misalkan S adalah similaritas di mana SP sama dengan P aksen dengan
P, X, Y, dan P aksen, X aksen, Y aksen, maka X aksen itu sama dengan PX min Q, min Q, Y, min S, dan Y aksennya itu sama dengan plus minus PX plus PY plus T, dengan P kuadrat ditambah P kuadrat itu tidak sama dengan 0. Di sini ada contoh 8.6. Tentukan bayangan titik P 1,2 oleh similaritas yang matriksnya S. Nah, matriks similaritasnya ini 208, 02, negatif 2, 001. Misalkan bayangan titik P adalah titik P aksen, X aksen, Y aksen, ini berarti SP sama dengan P aksen. Koordinat P dan P aksen diubah menjadi koordinat homogen, sehingga P yang tadinya 12 itu menjadi 121. Sedangkan P aksen, X aksen, Y aksen menjadi PX aksen. Jadinya itu yang tadinya cuma X aksen, Y aksen, jadi X aksen, Y aksen sama koma 1, karena kita ngubah ke homogen. Jadi SP sama dengan PX diperoleh. Jadi tuh ini dikaliin biasa aja matriks similaritas sama titik koordinat P. Nah, karena tadi kita 12 itu jadi 121, maka di sini 121. Kemudian kalau misalkan kita kaliin hasilnya itu 10, 2, 1. Nah, yang kita ambil itu yang ada X aksen sama Y aksennya, atau yang 10 sama 2 ini. Maka dari itu, bayangan titik P 1,2 adalah P aksen 10,2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Oke, selanjutnya adalah similaritas bukan isometrik. Next. Di sini saya ingin menegaskan bahwa kenapa similaritas itu bukan merupakan isometri. Berdasarkan definisi dan teorema yang sudah dijelaskan tadi oleh Denisa, di definisi 8.1 itu disebutkan bahwa suatu transformasi T disebut kesebangunan jika dan hanya jika terdapat bilangan positif K lebih dari 0, sehingga untuk setiap pasangan titik P dan Q dipenuhi P aksen Q aksen sama dengan K dikalikan PQ dengan P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Sedangkan untuk teorema 8.1 pada kesebangunan yang mempunyai nilai K sama dengan 1, kesebangunan tersebut akan berupa isometri. Sebab P aksen Q aksen sama dengan PQ. Jadi isometri itu adalah bagian dari kesebangunan. Namun kesebangunan itu bukan merupakan bagian dari isometri. Karena di sini similaritas itu merupakan isometri jika K-nya itu sama dengan 1. Kan dijelaskan bahwa K-nya itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu bisa berupa 2, 3, atau 4, dan seterusnya. Namun untuk ketika K-nya itu sama dengan 1, maka similaritas itu akan berupa isometri. Jadi kesimpulannya adalah isometri adalah bagian dari similaritas, namun similaritas itu bukan merupakan bagian dari isometri. Next. Mungkin sekian dari kelompok 2. Dari teman-teman atau dari Ibu Wimi, apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, Kak. Permisi dari kelompok 6 ya. Kelompok 6 saya mau menanyakan sedikit terkait rumus similaritas ya, yang menggunakan matriks. Nah, coba yang matriks deh, rumus similaritas yang contoh soal. Nah, di sini saya perhatikan terlihat ini masih kurang jelas ya, masih kurang jelas dari saya sendiri. Nah, mengapa ini kan X aksen? Untuk P aksennya X aksen, Y aksen, 1. Nah, ini kenapa kok tiba-tiba kok bisa menjadi 1? Ini hasilnya bagaimana ya? Itu aja Minta. sih Ya. pertanyaan dari saya, Mas. Oke. Lumayan sederhana. Berarti kamu nanyain ini ya, cara ngubah Kartesius ke homogen gitu ya, Bintang? Kan ini Iya, kita minta iya, homogen. tiba-tiba ada angka tambahan 1 seperti itu. Oke, jadi eh, saya baca di suatu sumber. Jadi kalau misalkan kita mau ngubah tentang homogen, homogen ke Kartesius, ini anggap aja homogen ke Kartesius, itu, kebalik, maaf. Misalkan, Kartesius ke homogen ya. iya,
misalkan kita mau kartesius ke homogen, itu kan di sini kita punya X-nya ya bintangnya. Nah, kenapa bisa tiba-tiba muncul satu di sini? Jadi ini tuh emang rumus homogen gitu. Jadi misalkan kita punya koordinat kartesius x, y itu nanti di homogen didefinisiin jadi x, y, w. Nah, kenapa di sini kita ngambilnya satu? Karena ketika kita mau mengubah koordinat homogen ke kartesius, itu tuh nanti ada rumus x per w, x per y. Nah, kalau misalkan kita punya titik di sini 1, 2, 1 gitu kan, 1, 2, 1. Nah, berarti kan X-nya ini kan 1, dibagi sama W-nya 1 kan bakal tetap 1 ya di kartesiusnya. Kemudian kalau misalkan di homogennya itu 2, terus 2-nya dibagi, ini Y per W, maaf. 2-nya dibagi 1, itu kan juga tetap 1. Nah, makanya koordinat homogen itu belakangnya 1 biar nggak ngubah, apa ya, biar nggak ngubah titik dari koordinat kartesiusnya gitu, Bintang. Masih kurang paham nggak? Coba sedikit lagi deh yang dari apa koordinat apa nih? H ke K dari homogen ke kartesius. Coba ulangi lagi sekali lagi. Oke, jadi Yang ini aja dari apa homogen ke kartesius. Ini apa transformasinya aja. yang ini, Iya, itu ulangi lagi aja. jadi oke, misalkan di sini kita punya titik 1, 2 kan bintang. Nah, kalau misalkan dijadiin homogen kan jadi 1, 2, 1. Nah, ini kan kita punya titik homogen nih bintang, mau kita jadiin kartesius gitu kan. Nah, kalau di homogen itu dia koordinatnya itu bentuknya X, Y, W. Berarti kan yang ini X, yang ini Y, yang ini W. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngubah homogen ke kartesius, itu tuh saya nemuin rumus X per W, Y per W. Jadi buat yang depannya itu rumusnya X per W, yang keduanya ini itu rumusnya Y per W. Nah, di sini kan W-nya 1 ya, berarti kan kalau ngubah dari homogen ke kartesius jadinya 1/1. Terus Y per W, berarti Y-nya kan 2. Habis itu per 1. W-nya kan 1. Jadi sama dengan 1,2. Kayak gitu. Jadi kenapa di sini 1? Biar ketika kita mau dari homogen ke kartesius atau kartesius ke homogen, itu tuh tetap sama gitu bentuknya. Ngerti nggak Bintang? Atau masih Ngerti. kurang? Oke. Sudah cukup paham. Terima kasih. Iya Bintang. Baik, dari Ibu Mimi, apakah ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Oke, baik. Terima kasih atas paparannya kelompok ke-6 ya. Tadi tentang similaritas ya. Eh, tadi di awal saya eh, berikan pertanyaan pemantik begitu ya. Kenapa nggak ada dilatasi gitu ya, dan ternyata dilatasi itu masuknya ke similaritas. Kemudian apa hubungannya dilatasi dengan similaritas? Mudah-mudahan tadi sudah terjawab gitu ya. Uh, Apakah dilatasi itu termasuk setiap dilatasi itu adalah similaritas atau kesebangunan? Berarti jawabannya apa? Iya atau tidak? Apakah dilatasi itu setiap dilatasi merupakan similaritas? Iya, Ibu. Ya, ya ya. Kemudian eh, apa namanya? Jadi yang dipaparkan tadi ya, dilatasi itu merupakan similaritas gitu ya. Nah, kemudian ada kaitannya dengan isometri gitu ya.
tadi dikatakan bahwa similaritas itu bukan isometri. Satu similaritas itu merupakan isometri ya. Tadi apa kondisinya kalau apa? Kalau K-nya itu sama dengan 1, Ibu. Ya, hanya kalau K-nya sama dengan 1 ya. Di similaritas itu kan pengalihnya 1 ya, artinya nggak berubah gitu kan. Nah, makanya itu termasuk isometri karena mempertahankan jarak. Tapi ketika K-nya bukan 1, maka similaritas itu bukan merupakan isometri. Gitu. Nah, jadi tadi juga diberikan rumus-rumus dari similaritas ya, tidak lain itu juga rumus-rumus dilatasi pakai itu juga gitu ya. Nanti mungkin pada latihan soal banyak apa namanya soal-soal tentang dilatasi ya, karena sesungguhnya ya dilatasi itu adalah eh, similaritas gitu. Jadi setiap dilatasi itu merupakan similaritas. Gitu ya. Nah, tadi Bintang juga sudah bertanya ya tentang prosedur gitu ya ketika menyelesaikan eh, similaritas. Tadi ada aplikasi dari rumus similaritas dengan matriks ya. Bagaimana mengubah koordinat yang homogen tadi ya ke matriks gitu dengan bantuan eh, entry 1 tadi gitu ya. Jadi dia tidak mengubah gitu. Karena kalau matriks itu kan perkalian matriks itu harus bersesuaian ya. Eh, Perkalian apa namanya jumlah baris, jumlah kolomnya itu harus harus ada syarat tertentu yang dipenuhi sehingga perkalian matriks itu bisa berjalan gitu ya. Nah, ketika ada masalah gitu, misalnya tidak bisa dijalankan karena perbedaan ukuran begitu ya, maka tadi ada tambahan 1 sehingga hasilnya nggak akan eh, berubah. Gitu. Oke, kalau dari teman-teman tidak ada pertanyaan lagi, mungkin boleh ditampilkan soalnya. Ya, silakan diselesaikan. Tuh ada beberapa teman yang sudah tulis di kolom chat. Ibu, saya mau nyoba nomor 2. Oke, silakan. Tuh udah ada yang nomor 2 Tahnia, nomor 3 Bintang ya. Boleh langsung kelompok 6. Boleh, Bu. Berarti ini kalau udah langsung share screen aja ya, Bu. Iya, betul. Nah, teman-teman pastikan sudah mengcapture soalnya ya. Baik, Ibu, saya izin share screen nomor 2 ya, Ibu. Oke, jadi ini nomor 2. Soalnya tentukan peta titik P54 oleh kesebangunan yang matriksnya M. Ini matriksnya 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 1. Nah, pertama kita jadiin dulu titik P yang 5,4 ini menjadi titik homogen supaya kita bisa transformasi dengan si M-nya, matriks M-nya. Berarti kan secara logika karena dia 3 kali 3 ordonya untuk M-nya, berarti kita jadiin titik P ini 3 kali 1. Nah, jadiin titik P-nya itu jadi P sama dengan 5, 4, 1. Dan untuk titik P aksennya atau
bayangannya gitu ya. Jadinya X aksen Y aksen satu gitu. Kenapa satu? Karena walaupun ditransformasiin sama apapun, karena dia di sini yang paling bawah 001 pasti hasil tetap satu. Nah, jadinya eh, MP sama dengan P aksen, ini untuk matriks M-nya dikali sama titik P-nya 541 dan ini untuk titik bayangannya. Setelah dikali oleh perkalian matriks dihasilkan kalau X aksennya itu 30, Y aksennya itu sama dengan 24. Nah, berarti titik bayangannya itu 30,24. Apakah benar kelompok 6? Benar, Tahni. Terima kasih. Oke, nomor 2 sudah terjawab ya. Nomor 3, Bintang sudah? Atau kita tunggu dulu ya, dikerjakan dulu sekalian teman-teman yang lain untuk nomor 1 dan 4-nya barangkali ingin mencoba dulu.
Permisi Bu, saya izin mempresentasikan yang nomor 3 ya Ibu. Oke, silakan. Nah, jadi di sini kan oke, nah jadi di sini berdasarkan pada soal gunakan definisi yang sesuai eh, gunakan definisi yang sesuai apabila D 0,2 B sama dengan B aksen maka membentuk persamaannya seperti ini. OB sama dengan 2 dikali OB. Lalu berdasarkan pada soal juga ya yang diketahui titiknya itu kan 0 ini kan titik O ini kan pasti 0,0 lah. Titik O ini kan pasti 0,0 serta B titik B itu sama dengan 5,7. 5,7 maka mengakibatkan apa adanya permisalan dari B aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Ini untuk koordinat B aksen adalah X aksen, Y aksen. Dari dari persamaan OB aksen sama dengan 2 dikali OB. Sehingga membentuk persamaan dari persamaan ini apa istilahnya dibuat seperti pengurangan pada koordinat ya pada titik koordinat ini OB aksen jadi B aksen min O titik B aksen dikurang titik O sama dengan 2 dikali B titik B dikurang titik O. Lalu sama dengan juga ini X aksen Y aksen min 0,0 ini kita substitusi karena tadi B aksennya itu X aksen, Y aksen dan titik O-nya itu 0,0 titik O 0,0 itu udah ketentuan ya itu udah ketentuan dari titik koordinat akan koordinat kartesius kan pusatnya 0,0 sama dengan 2 dikali 5,7 min 0,0 ya kan tadi B-nya kan ini kan titik B ini kan 5,7 kan nih 5,7 dikurang 0,0 titik O-nya itu 0,0 lalu X, Y aksen itu sama dengan ini sini ya X aksen Y, Y aksen dikurang 0,0 sama dengan X aksen min 0, Y aksen min 0 sama dengan X aksen, Y aksen. Ini operasi pengurangan pada titik ya. Operasi pengurangan antar dua titik dalam koordinat ya. Koordinat kartesius umumnya seperti ini. X, Y aksen min 0,0 sama dengan 2 dikali 5,7 min 0,0 karena B-nya tadi 5,7 sehingga X aksen, Y aksen ini 10 dikali 14 ini kan 2 dikali 5 kali R mancur kali 10 lalu 2 dikali 7 14 ya dikurang 0,0 pasti hasilnya tetap sama gitulah tetap sama nggak berubah tetap 10,14 ya jadi X aksen, Y aksen itu 10,14 atau sama dengan dari titik B aksen ya oleh karena itu, koordinat titik B aksen dengan persamaan B aksen sama dengan D0,2B. D0,2B dilatasi dari 0,2B ini adalah B aksen sama dengan 10,14. Jadi seperti itu Bu, jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, berarti ini ditanya bayangannya ya. Titik B setelah dilatasi dengan
pusat O gitu ya, dan faktor pengalinya ya 2 ya. Jadi tadi saya lupa menekankan kalau di dilatasi yang perlu diperhatikan adalah pusat dilatasinya dan faktor atau skala pengalinya gitu ya. Jadi itu yang akan eh, berpengaruh terhadap bayangan sebuah objek yang didilatasikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya ini itu nomor 3 sudah terjawab. Oh, maaf, saya konfirmasi dulu ke kelompok 6. Sudah betul belum jawabannya? Sudah betul, Ibu. Betul ya. Kita lanjut. Ini Anissa mau menjawab nomor 4. Ibu, sebentar ya, Ibu. Oke, jadi nomor 4 itu soalnya misalkan A adalah suatu similaritas sedemikian sehingga A itu 2,1 sama dengan 3,1. Terus A itu sama dengan 0,1 sama dengan min 1,3 dan 1,1 sama dengan 1,2. Terus soalnya yang pertama itu tentukan bentuk persamaan similaritas A, lalu yang ditentukan A 2,2. Jadi di sini kita memakai teorema 8.6 di mana X aksen sama dengan AX dikurang BY tambah C dan Y aksen sama dengan BX tambah Y, eh, BX tambah AY tambah AY tambah D. Kita substitusi dulu untuk yang 2,1 dan sama dengan 3,1, jadinya kita masukin ke X aksen sama dengan AX min BY tambah C, jadinya kan 3 sama dengan 2 min B tambah C. C sama dengan 3 min 2 A tambah B, ini yang pertama. Terus kita masukin juga untuk yang Y aksennya. Jadinya 1 sama dengan 2B tambah A tambah D, D sama dengan 1 min 2B min 2. Ini untuk persamaan keduanya. Terus kita substitusi juga untuk yang 0,1-nya, jadinya itu min 1 sama dengan min B plus C, min 1 sama dengan min B tambah 3 min 2A tambah B. Jadinya kita dapat 2A sama dengan 4, jadinya A sama dengan 2. Terus kita masukin aja ke persamaan yang tadi, 3 sama dengan 0 plus D, 3 sama dengan 2 tambah D, D sama dengan 1. Terus kita untuk mencari D-nya, kita substitusi ke persamaan kedua. Jadi kan dia sama dengan 1 dikurang 2B min A, di mana dia sama dengan 1, tadi jadinya 1 sama dengan 1 min 2B min 2, jadinya 2B min 2 sama dengan B, B jadi sama dengan min 1. Untuk yang C-nya kita substitusi nilai A dan B ke persamaan 1. Jadinya kan C sama dengan 3 min 2A plus B. Kita hitung aja, kita masukin A-nya itu 2 tambah min 1, jadinya C sama dengan min 2. Sehingga X aksen sama dengan 2X tambah Y min 2 dan Y aksen itu sama dengan min X tambah 2Y tambah 1. Nah, untuk yang B tentukan A 2,2, tinggal masukin aja 2 kali 2 tambah 2 min 2, jadinya X aksennya itu 4, dan Y aksen kita masukin aja, jadinya min 2 tambah 4 tambah 1, hasilnya 3. Jadi titiknya itu 4,3. Apakah benar kelompok 6? Sudah benar, Anissa. Terima kasih, kelompok 6. Ya, sebentar ya, nomor 4. Berikutnya nomor 1 ya, berarti yang belum dijawab ya. Ada teman-teman yang mau coba jawab nomor 1? Kalau belum ada mungkin bisa langsung dibahas oleh kelompok 6 ya. Berarti dibahas saja Ibu ini. Oh ya,
Coba ditanya lagi, ada yang mau menjawab nggak nomor 1? Apakah ada yang mau jawab nomor 1? Kelihatannya belum ada ya. Langsung dijawab aja oleh kelompok 6. Ya, Dibahas. Bapak Ibu izin nampilin pembahasan nomor 1. Oke, izin menjawab jawaban nomor 1. Di sini kan soalnya misal terdapat segi 4 ABCD dengan titik A 0,2, B 4,2, C 4,4, dan D 2,4. Kemudian didilatasi terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor pengalinya 2, sehingga didapat A aksen 0,4, B aksen 8,4, C aksen 8,8, dan D aksen 4,8. Termasuk dalam teorema apakah transformasi similaritas tersebut? Di sini berdasarkan kita tuliskan gambarnya kan ada 0,4, 8, di sini A-nya 0,4, B-nya 8,4, lalu sini ada nilai C-nya 8,8, 4,8. Seterusnya nilai A-nya, ini nilai B-nya. Ini karena yang berubah itu nilai K-nya, karena K-nya ini sama kan 2. Jadi A aksen B aksen itu sama dengan KAB, B aksen C aksen sama dengan KBC, C aksen D aksen sama dengan KCD, dan A aksen D aksen sama dengan KAD. Sehingga segitiga ABCD terbangun dengan segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Dan diperoleh besar sudut ABCD itu sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Sehingga teorema similaritas itu mempertahankan sudut. Karena di sini yang berubah hanya nilai jaraknya atau faktor pengalinya 2, namun nilai sudutnya ini nggak ada yang berubah. Apakah sudah terjawab? Oke, berarti harus ini karena diminta mengidentifikasi ya, masuk ke teorema yang mana ya. Berarti kita harus cek dulu kan ya, teorema-teorema yang berkaitan dengan eh, similaritas gitu ya. Tadi kan ada beberapa teorema kan ya, yang sudah dijelaskan, apa namanya, yang berkaitan dengan eh, komposisi ya, komposisi pencerminan, kemudian apa namanya, tentang eh, kesebangunan ya. Teorema yang kedua tadi yang dibahas itu, kalau mereka ada segitiga gitu ya, yang kongruen, nah, berarti akan ada tepat satu kesebangunan atau similaritas transformasi gitu ya. Kemudian eh, teorema berikutnya, similaritas itu sebagai komposisi antara dilatasi dan paling banyak 3 buah pencerminan itu ya, sama kayak yang awal-awal gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan eh, teorema pemetaan himpunan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa teorema yang berkaitan dengan similaritas gitu ya. Dan yang mempertahankan sudut ini tadi eh, ada bahasannya enggak di Ada di ada ya, definisi teorema 8.1. apa 8 titik. 1. Oke, iya. Oke, teorema yang 8.1 ini ya. Jadi dia memetakan garis pada garis, kemudian mempertahankan sudut sama mempertahankan eh, kesejajaran gitu ya. 3 teorema itu ya. Nah, kemudian dari masalah yang ini
masalah yang diberikan ini ada sebenarnya dilatasi sederhana ya, dilatasi dengan pusat 0,0, kemudian hasil atau bayangannya itu eh, diberikan ya karena faktor skalanya 2 gitu ya. Nah, ini dari 3 teorema tadi dia memenuhi teorema yang mana gitu ya. Kalau kesejajaran terpenuhi nggak kesejajaran? Gimana kira-kira? Yang ketiga tadi kan similaritas itu mempertahankan kesejajaran. Terpenuhi nggak? Terpenuhi, Bu. Penuhi juga ya, betulnya ya. Penuhi gitu karena kita lihat apa namanya di sini ada garis ruas garis AB gitu ya. Kemudian dia dilatasikan hasilnya adalah A aksen B aksen. Nah, ini berikutnya ada CD ya. CD itu dia sejajar kan ya dengan AB. Nah, ketika didilatasikan ternyata AB A aksen B aksen ini juga sejajar dengan C aksen D aksen gitu ya. Kalau yang ketiga, yang pertama gimana? Yang pertama itu apa? Teoremanya tadi. T memetakan garis pada garis. T memetakan garis pada garis. Terpenuhi nggak? Karena dia similaritas ya. Dilatasi itu kan merupakan similaritas ya. Dan kalau di teorema 81.1 tadi, kalau T itu similaritas maka akan terpenuhi tiga apa namanya eh, sifat tadi atau 3 teorema tadi. Dia memetakan garis pada garis, kemudian dia mempertahankan ukuran sudut, kemudian dia mempertahankan kesejajaran gitu ya. Nah, karena yang di soal ini adalah soal dilatasi dan dilatasi itu termasuk similaritas, berarti harusnya dia memenuhi kan sifat-sifat tadi gitu ya. Jadi saya juga agak ini maksudnya yang nomor 1 ini arahnya ke mana gitu ya. Transformasi simer tersebut termasuk ke dalam teorema apa ya karena kalau misalnya dia memang similaritas ya dia akan memenuhi sifat-sifat similaritas tadi gitu.
gitu ya. Kalau di sini bisa ditunjukkan dia itu mempertahankan sudut, sebenarnya bisa ditunjukkan juga kalau dia itu mempertahankan sejajaran misalnya. Dan sifat yang pertama juga bisa ditunjukkan juga. Kayak gitu ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain berkaitan dengan materi similaritas. Hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 7 ya. Nah, berarti materi eh, sebelum UTS ini sudah selesai. Jadi kita sudah apa namanya membahas banyak eh, materi ya yang berkaitan dengan transformasi. Ada transformasi secara umum, kemudian ada refleksi, translasi, rotasi gitu ya. Kemudian hari ini dilatasi, kemudian ada juga kemarin grup ya, grup eh, grup isometri, ada tabel Kylie ya di kelompok yang lalu juga. Nah, itu sudah selesai materi untuk bahan UTS. Nah, kemudian dari program studi kita dijadwalkan UTS pekan depan. Ya, pekan depan itu berarti di tanggal 21 sampai 25 gitu ya. Sepertinya sih akan ada ekstensi gitu ya. Waktu itu kan saya bilang eh untuk semester ini hanya ada 1 pekan UTS. Jadi UTS itu hanya di 1 pekan gitu. Tapi kemungkinan karena keterbatasan ruang dan segala macamnya ya, ada permasalahan teknis sehingga mungkin pekan UTS akan di eh, ekstensi jadi 2 pekan gitu. Tapi kalau bagi apa namanya mata kuliah yang sudah sampai pertemuan ke-7 di pekan ini, maka pekan depan itu sudah bisa dijadwalkan untuk UTS gitu. Jadi kalian bisa bersiap-siap. eh, Kalau jadwal pastinya kita menunggu dari program studi ya. Tapi kalian bisa mengira-ngira kalau misalnya sudah sampai pertemuan 7 di pekan ini, maka pekan depannya kemungkinan besar akan dijadwalkan untuk UTS maksudnya. UTS itu ya. Nah, kemudian sistem UTS-nya ini karena ada 2 kelas ya yang mengambil geometri transformasi di semester ini, ada dari kelas B, ada juga dari kelas A. Jadi nanti paralel secara bersama gitu. Dan kemudian eh, karena kita 3 SKS ya, tapi kalau waktu ujian itu maksimal 120 menit ya. Jadi nanti soalnya akan disesuaikan agar bisa diselesaikan dalam waktu 120 menit ya. Nah, kemudian eh, nanti mungkin akan disepakati untuk boleh membawa eh, lembar catatan ya, 1 halaman HVS ukuran A4 begitu ya untuk jadi apa lembar catatan gitu ya yang bisa dibawa saat ujian. Gitu. Seperti itu ya. Tidak diperkenankan membawa alat bantu hitung ya. Jadi eh, ya nanti soalnya juga akan disesuaikan supaya bisa diselesaikan tanpa alat bantu hitung. Itu ya kira-kira informasi secara umum tentang UTS yang insya Allah akan dilaksanakan pekan depan. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Silakan. Tidak ada Izin, pertanyaan, Ibu. izin bertanya Ibu. Oke. Ya, silakan. Ini PPT-nya apakah dikumpulkan di LMS pertemuan 5 Ibu atau ada tempat pengumpulan lain Ibu? Oh iya, maaf ya saya belum sempat eh, pegang LMS lagi. Jadi belum dikumpulkan ya. Jadi tadi saya udah minta ke PJ, jadi sebenarnya saya udah terima apa PPT ini ya. Nanti begitu sudah saya siapkan lagi LMS-nya, saya kabari ya untuk diunggah kemudian di LMS-nya, gitu ya.
Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Untuk cheat sheet-nya boleh di-print apa harus tulis tangan, Bu? Dengan tulis tangan ya, dengan tulis tangan. Cheat Baik, sheet-nya. Ibu. Jadi sekalian belajar. Kalau di print nanti bisa, kalau nggak sempat belajar bisa ngeprint file temennya gitu ya. Tapi supaya semuanya belajar, mempersiapkan dengan baik, jadi ditulis tangan untuk cheat sheet-nya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri ya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Selamat belajar gitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama 7 pertemuan ini bisa dipahami dengan baik sehingga pekan depan bisa melaksanakan UTS ya dengan baik dengan lancar. Uh, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak warahmatullahi Ibu atas ilmunya. Ya, sama-sama. Saya izin ya.